Selamat datang di Tahu. Baik, sebelum kita mulai, masa iya kalian nonton video belum kenal kita siapa sih? Nah, benar kan? Agak baiknya kita perkenalkan dulu ya, kenalin satu-satu dulu mulai dari saya. Oke, nama saya Dani Suara, bisa panggil saya itu Danis, dan saya 350 dari Produksi Digital. Monggo. Kenalin aku Roy dari Cari sorry. Gak mau lanjut. Kenalin aku Roy Surya Jawa Jackson, saya kalian panggil Roy, aku dari Prodi Bistik juga. Oke, selanjutnya aku nih, kenalin namaku Viko Anggeka Saputra, bisa dipanggil Viko dengan NIM 360, Prodi Bisnis Digital, Universitas Negeri Surabaya juga tentunya. Betul. Nah, di sini kita kan ngobrol santai begini kan bukan apa ya, bukan maksud gak tujuan gitu loh. Kita di sini ngobrol juga pasti kita akan berbicara bagaimana kehidupan kita sebagai anak kos. Nah, terutama bagi teman-teman nih yang ntar lagi bakal ngerantau, bakal kuliah atau bakal kerja. Nah, kalian bisa lihat video kita, mungkin lah bisa Jadi referensi lah untuk jadi buat pertimbangan lah kedepannya tuh setidaknya punya gambaran gitu, kalian bisa tips and trick memanage uang di kos pas rantau. Nah, betul. Hari ini kita kedatangan teman kita nih dari jauh banget. Dari mana? Mas? Dari mana? Dari Jember, Jember. Kamu tahu Jember di mana? Jember Jawa. Jawa Timur. Nah, Jawa Timur. Jember itu masih Jawa, guys. Masih Jawa Timur ya tentunya. Nah, Masnya sendiri nih, Mas Roy sendiri ini udah berkuliah, semester berapa? Nah, sekarang semester 3. Oh, semester 3. Sama. Kita juga semester 3. Cuman kayaknya Roy ini lebih ini sih, lebih masuk duluan daripada kita gitu. Makanya bisa dibilang nih Roy ada semester. Kemana ya lucu lumayan. Nah, jadi Roy sendiri semester berapa? Semester 5 ya. Nah, semester 5. Ya itu cutting kita, Guys, gitu. Jadi kita belajar lah yang lebih pengalaman yang lebih lama merantau gitu daripada kita. Kita kan ya daerah-daerah sini saja. Ngomong masih dari mana? Ngomong masih dari mana? Mas Viko nya dari mana? Aku nggak sih. Aku dari Klaten, Jawa Tengah. Kalau kalian yang nggak tahu, Klaten itu pertengahannya Solo sama Jogja. Itu juga. Enggak. Sebenarnya kita di sini bukan untuk mengayakan Mas Roy aja sih. Jadi kita lebih ke sharing tentang kehidupan saat rantau gitu. Dan gimana sih kita mengelola duit kita dari awal bulan sampai akhir bulan gitu. Akhir bulan adalah tanggal yang mengerikan sih bagi teman-teman kos atau teman-teman rantau sih. Cukup menyiksa ya. Cukup menyiksa. Gitu. Jadi kita di sini menyediakan tontonan untuk kalian yang untuk bersiap-siap rantau, mahasiswa baru, hati-hati ya untuk akhir bulan. Oke. Untuk awal bulan kalian boleh lah makan rendang, makan bakso, makan mie ayam, makan steak bahkan. Tapi nanti bakal berubah jadi Indomie. Oke. Di akhir bulan tentunya. Betul. Oke, lanjut saja ke sesi selanjutnya. Ngomong-ngomong nih, kan kita lagi kuliah nih. Nah, Roy juga kuliah, Viko juga kuliah, dan saya pun juga kuliah. Mungkin Mas Roy bisa diceritakan hal-hal yang pernah Roy alami gitu selama ini yang mungkin bisa dibilang menyedihkan lah gitu. Untuk bertahan hidup. Nah, menyedihkan dulu nanti. Masa diceritakan pas sedih tok ya kamu juga. Seneng pisan kan kok. Jare-jare ambil-ambil. Oke. Nomor. Untuk yang sedihnya mungkin di awal semester itu kan belum berpengalaman. Betul. Jadi ya
buat saya sendiri belum jadwal atau nulis gitu kebutuhan apa yang harus dibeli kita. Berarti masih cukup keteteran ya? Ya, di awal semester. Awal semester berarti cukup keteteran. Oke. Dan baru di semester selanjutnya itu aku udah nulis sih kebutuhan apa aja yang sekiranya pokok dibutuhin sebulan gitu lah. Jadi misal kayak kebutuhan makan, terus isi air galon. Aku nerapin berapa ya? 40% untuk kebutuhan pokok, 40% untuk kebutuhan kuliah gitu. 20%-nya untuk nabung. Oke. Keren. Sebelumnya nih, jadi menurut Roy ini, menurut Mas Roy sendiri, itu berarti menjadikannya itu dalam arti kita masih belum tahu apa-apa gitu ya. Jadi kaget ya, kayak ternyata kita yang awalnya kita SMA kita ya masih duit kalau habis tinggal minta segala macam gitu ya. Jadi kita sekarang kan udah jauh sama orang tua, jadi kita harus bisa lah mengelola itu. Jadi kagetnya di situ, gitu kan ya. Terus mungkin nih, saya akan tadi tanya, titik terendah nih dari Mas Roy saat kos lah gitu. Titik mana sih? titik terendah. Misal ya, kan ada tuh, aku dapat cerita dari teman-teman kan, kayak ada yang sampai makan nasi pakai garam, makan nasi pakai kecap, makan nasi pakai royco. Masa air dia makan. Ya. Untuknya aku sendiri alhamdulillah belum pernah sampai kayak gitu ya. Puji Tuhan lah. Mungkin sekitar seminggu terakhir itu. Seminggu terakhir pas akhir bulan. Nah itu pas belum jadwal itu nulis kayak ada suatu masa itu akhir bulan sisa 200, 300 ya sebenarnya cukup ya, cuma kalau ada kebutuhan mendadak misalnya Takutnya ya, nah itu kadang ada suatu hari itu seminggu cuma megang 50. seminggu. Iya, Kalau boleh tahu ya, maaf saya potong ya Mas. Itu tuh gimana sih memanage uang 50 buat seminggu? Belum cerita dong. Sudah ibu potong. Oh iya ya. Jangan potong-potong Mas. Sambil. Lanjut. jangan kayak pihak pajak ya. Lanjut. Oke, untuk manage uang 50 dalam seminggu ya, tentunya di hari pertama itu susah, bingung. Mau minta orang tua juga Sungkan, nggak enak kan? Kita dari awal bulan juga udah dikasih uang yang cukup lah, terus kita bisa manage gitu. Jadi ya solusiku dulu jual barang-barang yang sebetulnya nggak terlalu dibutuhin. Bapak. Itu titik terendahnya Mas Roy sendiri ya? Sampai menjual barang sendiri. Apa yang dijual contohnya? Satu aja ya, bukan 2, 3. Gak lagi. Dulu mungkin mungkin pas awal semester kan kita jadi bebas banget gitu kan. Ngerasain bebas ya. Jadi ingin coba hal baru yang agak nakal. Nakal. Tapi bukan sampai seperti itu ya. Nggak boleh narkoba kan? Awas lu, nggak boleh narkoba lu. Ya. Betul Anda jauh dari orang tua, tapi jauhkan Anda dari narkoba. Kata-kata hari ini, catat. Lanjut. Ya,
barang yang saya jual dulu vape sih Mas. Oh, oke. Yang harganya lumayan. Lumayan lah ya buat anak ya. Betul. Apalagi perawatannya belum dikapas, koin, liquid. Segala macam. Nah, kok menolak? Jadi kalau ada yang bilang berhenti rokok bisa mengurangi apa namanya pengeluaran duit, Salah. itu salah. Tetap salah. Ya benar sih kalau anda berhenti rokok, ya benar berarti itu kalau ganti vape Sama aja. aja. Lanjut Mas. Jadi titik terendah. Kira panjang gitu. Oke, sekarang gantian aku nanya nih, Roy. Apa bener sih kayak lebih hemat masak daripada beli makan di luar? Nah, iya, ketika kita keluarin duit kan pasti, kita pasti memikirkan yang paling utama itu makan. Makan ini sangat diutamakan. Kalau buat aku sendiri ya, Iya. sama kayak tadi di awal semester emang cukup gak medis. Jadi di semester berikutnya aku mulai coba beli barang-barang yang mungkin berguna dan ternyata emang benar berguna. Benar berguna ya. Apa yang berguna? Rice cooker. Oh, rice cooker. Bener sekali. Rice cooker. Indonesia tuh harus ada nasi. Kalau kita punya mie harus ada nasi dan itu Jadi dinamakan makan. Mas kan bisa masak nasi sendiri? Bisa. Bisa ya. Bisa Oke. dong. Mandiri banget. Bisa mandiri banget. Dan Mandi sendiri kan enggak? Enggak. Dan kalau kita masak nasi sendiri ya, kita tuh bisa beli lauknya aja di warteg dan menurut saya dengan nasi 1 kilo, aduh kakek tuh Bayangin 1 kilo buat beneran sendiri. Itu enggak tambah hemat, tambah ambles. Aduh lanjut. Lu udah tambah itu dulu. Oke, menurut saya kalau soal nasi gitu ya, kita masak di rice cooker sendiri gitu, kakap dikakap gitu bisa sampai sore. Dan untuk lauknya kita bisa beli misal 5.000, udah dapat telur, sayur gitu. Udah banyak ya? Udah banyak. 5.000, bayangkan 5.000 sekali makan. Kalau dalam sehari kita cuma spend duit berapa buat 15. ya sekitar segitu. 15 ribuan lah ya. Tapi juga ada teman-teman. Kan saya kan juga masak nih. Terus lalu juga beli keluar, karena kan blunder. Yang awalnya pengen hemat malah boncos gitu. Oke. Jadi waktu itu kan masih belum tahu ya kalau ternyata tuh beli lauk tuh murah gitu kan. Ternyata ada yang beli lauk itu cuma mengurangi 3.000. 3.000 kalau nggak 2.000 gitu. Soalnya aku pakai ayam. Gitu. Ya kayak oke kita beli makan enak. Bener sih, tak salah. Tak salah kan tak benar. Oke. Oke. Oh, masnya sendiri kalau iya mah masak sekolah ya. Kalau Roy pernah nggak masak apa kayak selain nasi gitu bisa buat anak kos? Buat anak kos ya. Indomie gak sih? Bantu iya kan selain Indomie maksudnya sih masak ya kayak sayur masak resep-resep Perlu masak nasi kan? iya selain masak itu Oh jadi maksud Viko itu masakan masak nasi. Apa pernah sih kan mas udah masak nasi butuh lauknya tuh masak sendiri gitu. pernah gak? Enggak Iya, pernah apa? kalau mager keluar sih biasanya dari belanja berbulan itu yang ada di kulkas aku masak ya. Ada sambal goreng tuh dari tempe tahu Oh ya. di cabe
terus kadang juga sayur dari rumah tuh biasanya dibawain bakso sama frozen food gitu lah dari orang tua. Jadi enak ya. Ya. Oh jadi kalau Mas Roy balik dari Jember, maksudnya balik dari Surabaya ke Jember gitu. Ya. Oh, Mas Roy dibawain frozen food gitu. Ya, Nah dari Jember ke Surabaya apa sih? Kan Raya kan dari sini, dari Jember ke Surabaya, Dibawain di Surabaya ke Jember. Yo kasih sama sih. Oh, apa sih? Atau ya apa? Nah, mungkin Mas Roy kan udah bercerita nih ya dari pengalamannya Mas Roy sendiri. Sampai titik terendah pun Roy juga udah cerita nih. Jadi teman-teman yang mau merantau atau yang sudah merantau dan ingin menghemat, mungkin yang Mas Roy tadi bilang itu sudah cukup lah. Sudah cukup menggambarkan Mengantisipasi kalian untuk menghadapi bulan-bulan berikutnya di perantauan gitu. Nah mungkin nih kan kita kan sebagai jiwa-jiwa muda ya, jiwa-jiwa Gen Z ya, jangan bilang Gen Z itu malas ya, lihat kita nih, kita ini pejuang aja, pejuang agar itu tidak habis. Ayo bayangin, kita jadinya di sini kita pasti punya keinginan lah, punya keinginan kalau kita tuh beli apa-apa tuh nggak mikir duit kita habis gitu. Dengan cara kita bagaimana caranya di perantauan bisa menghasilkan, menghasilkan. Nah, ngomong-ngomong soal menghasilkan nih, Mas Roy sendiri punya bisnis kecil-kecilan ya apa kayak yang penting menghasilkan buat ya tambah-tambah sama buat bulanan lah. Contoh bisnis kecil-kecilan, Buat aku sendiri ya, sebenarnya aku punya usaha dari SMA keren. nggak gede juga ya, aku punya usaha Kecil loh. aku punya usaha jualan currency game game naga. Wah, Demon ML. Tuh. Di SMA kan kebetulan minatnya cukup banyak di teman-teman SMA di anak game online. Oh. Jadi Mas Roy saat kuliah tuh jika duitnya habis tuh ngambil dari situ apa tetap lanjut pas kuliah apa gimana? Sempat lanjut di awal semester, cuma di semester selanjutnya mulai keteteran karena Tugas. Ya, namanya kuliah ya, tugas-tugas gitu lah. Benar sekali. Soalnya sekarang kan banyak nih kayak teman-teman mahasiswa itu yang boros tapi nggak mau menghasilkan gitu. Nah kan jadi kayak banyak sebenarnya. Kasihan lah bagi diri kita sendiri gitu. Kita keluar, lagi nongkrong kan teman-teman yang suka bersosial, nongkrong rokok, itu Rokok, duit banget. sebaiknya dijauhi ya guys. Betul. Tidak boleh. Karena ada teman saya yang vape-nya tuh udah sampai ya udah habis untuk vape sendiri tuh udah 10 juta lebih tuh. Itu untuk anak kos gak worth it ya. Jadi Nah, benar sekali. kok potong gitu. Terus ada uang. Jadi Mas Roy ini ya apa? Buka bisnis kecil-kecilan gitu ya. Sekarang nggak dilanjut berarti? untuk sekarang Belum. kan prodiku kan bisnis digital jadi juga main di UI UX web gitu. Berarti bikin dari itu. Nah, aku udah dulu di bisnisku ini mau ngembangin proper mungkin gitu Baru lanjut lagi. Nah, kan saya juga apa ya udah kuliah di bisnis digital juga nih ya. Tapi saya kurang agak minat sih ke digitalnya itu. Jadi teman-teman kalau yang minat banget nih, jadi teman untuk
teman-teman yang ingin kuliah, yang suka berbisnis dan ingin belajar ilmu-ilmu tentang IT, nah kalian bisa coba masuk di prodi bisnis digital gitu. Apalagi bisnis digitalnya itu di Universitas Negeri Surabaya, bener kan? Nah, kamu udah ngerasain nih kuliah di situ, gimana asiknya, serunya, Seru kok, seru. ilmunya Asik. banyak banget gitu. Dosen-dosennya juga berkelas. Nah, Juga fun fact-nya juga bisnis digital Unesa itu Ya. bisnis digital pertama yang ada di Jawa Timur. Maksudnya Unesa itu ada bisnis digital pertama di Jawa Timur itu PTN ya, PTN ya. Berarti di negeri itu. Bisa. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil tadi, teman-teman yang ingin berkuliah jauh atau teman-teman yang lagi merantau, sebisa mungkin lah manage uang dengan cara apa tadi? Raya sampai lagi. Atur jadwal keuangan. Nah, mengatur jadwal keuangan. bulanan. Lalu ya memanage mungkin pengeluaran yang tidak penting gitu. Terus juga apa ya? Jangan-janganin lah keluar yang nggak penting gitu. Kayak nongkrong segala macam. Kecuali kalau penugas. Ya. Jadi sebisa mungkin nanti teman-teman yang kuliah ataupun yang juga mau kuliah, kalian juga bisa mikir gimana di Anda sendiri menghasilkan duit gitu. Soalnya di tahun-tahun ke depan Indonesia bakal kesusahan membuka lowongan pekerjaan karena sekarang sudah semua robot lah ya. AI ya. Jadi mau nggak mau kita harus membuka lapangan pekerjaan sendiri. Gitu teman-teman. Ya. Gitu teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang lagi SMA nih, dikurang-kurangin lah mainnya. Kan kalian juga bentar lagi ini kan mau UTBK dan kita juga mau UAS. Nah, ngomong tentang UAS nih, apa sih UAS itu? Menurut Anda sendiri UAS di perkuliahan gitu? Menurut Anda UAS untuk masa depan itu penting nggak? Soalnya kan mahasiswa kan sudah pada pinter-pinter nih. Sekarang kan orang-orang di luar sana kan banyak yang berhenti kuliah, mending cari duit gitu kan. Ya benar. Cuman menurut Anda UAS dan kuliah apakah penting? Kuliah dan UAS. Kuliah di dalamnya kan pasti ada UAS. Kalau soal kuliah ya, menurut saya tuh tergantung pandangan orang sih. Maksudnya kalau dari awal SMA kalian udah minat ke kerja gitu, ya langsung ke langsung ke pelatihan kerja. Masuk pelatihan kerja. Sebelum pelatihan kerja atau enggak dari SMP kalian udah gincar masuk SMK, jadi kalian udah punya skill di itu. Betul. Nah, kalau aku kan milih untuk berkuliah ya. Jadi pandanganku dulu di perkuliahan ini aku bisa dapat relasi dan juga soft skillku bisa aku kembangin. Soalnya dari SMP itu aku udah SMP apa sih bang? SMP. Dari SMP aku udah megang komputer dan kayaknya menarik gitu. Jadi jadi di perkuliahan ini aku ngambil bisnis digital. Soalnya kalau aku ngambil IT doang nih, Kenapa tuh? nggak sesuai. Aku sendiri kayaknya kurang mampu. Betul. Soalnya aku dari IPS juga. Oh, IPS. Kenapa ya? Ada IPS ya? Ngomong-ngomong soal korek ya. Ngomong-ngomong soal perkuliahan nih. Apa sih alasan kalian kok masuk bisnis digital gitu? Dan Viko boleh nih, Roy boleh. Kalau dari saya sendiri mungkin bisnis digital kan baru ya.
baru ya, maksudnya baru didengar lah oleh telinga masyarakat gitu. Kan masyarakat kan sebenarnya bisnis doang gitu, gak ada digitalnya. Menurut saya sih ya kedepannya kan kita kan bakal dilalui oleh robot gitu dan digital gitu. Pusing bro. Ya, gitu. Jadi prospeknya di bisnis kita tuh ada gitu. Karena di bisnis kita tuh kita menciptakan CEO yang profesional lah gitu. Bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masa depan di 2045 Indonesia emas. Iya lah. Mungkin aku bakal sedikit cerita ya kenapa aku milih prodi bisnis digital. Dari aku sendiri, orang tua aku itu udah punya bisnis, jadi ya aku punya gambaran kayak latar belakangnya kayak seluk-beluk bisnis itu apa gitu loh. Makanya aku masuk bisnis digital. Jadi pengen mengupgrade lah. Improve. Betul. Kalau kalau ada sendiri alasan buat milih bisnis digital, tadi saya bilang dari SMP saya suka yang berbau digital gitu. Nah, di SMA saya buat bisnis top tadi. betul. Di harapan saya masuk bisnis digital ini ya supaya bisnis saya bisa berkembang itu loh. Emang dia enggak. Lanjut. Dan meningkatkan soft skill saya di dunia digital gitu. Jadi ya sama-sama imbang dan ya, bisa terwujud lah. Betul. Amin. Betul. Dan tadi kan kita udah ngobrol banyak nih tentang perkuliahan, manajemen waktu, manajemen keuangan. Oh iya, kan kita udah ngomong manajemen keuangan. Gimana cara ngelola keuangan? Nah, waktu yang kita belum bahas nih, manajemen waktu. Nah, gimana kita ngatur waktu kita saat perkuliahan gitu? Kan pasti di sini kan teman-teman ada yang suka berorganisasi atau ya kepanitiaan lagi seperti saya sendiri gitu. Teman-teman juga pernah kepanitiaan. Nah, kita menibas ya gimana sih cara kita bisa mengatur waktu kita sebaik mungkin gitu agar semua itu nggak keteteran. Dan kuliah kita juga IPK-nya 4. Oke. Kalau dari saya sendiri cara mengelola waktunya, saya lihat Roy, kayaknya Roy dulu deh. Gimana Roy? Oke, Saya bintang tamu. Kalau bulan tamu nggak ada kan? Ayo lanjut. untuk aku sendiri ya manage waktu. Mungkin dari kalian yang aku dari awal semester susah buat ngatur waktu. Cuma mungkin saran dari aku ya. Kalau dapat tugas gitu-gitu, sebaiknya kalian kasih deadline sendiri, walaupun deadline-nya seminggu gitu. Nah, betul. Kalian kasih deadline sendiri 3 hari, 4 hari, sehingga agak mepet banget. Dan kadang kalau nggak ada yang bahas bisa lupa. Iya betul. tugas gitu. Udah lupa, kemudian kita lupa, terus inget kan gugup. Kalian tahu gugup tuh kayak terburu-buru. Masa aku takut tapi ya. Iya, terus. Untuk proper deadline, yaitu kalian harus bisa atur sendiri, kan jadwal sendiri. Kalau untuk proker ya kalian atur jam berapa hari apa, dan jangan sampai proker ini ngeganggu urusan kalian sama misalnya ada kelompok kalian, tugas kalian. Jadi harus imbang. Jangan sampai proker kalian ngebebani anggota kelompok kalian. Ya, betul. Soalnya kan yang bisa mengubah diri kita sendiri kan
kita sendiri yang ubah gitu. Jadi ya segala manajemen waktunya ya kita sendiri yang ngatur. Kalau kita nggak bisa ngatur ya kedepannya bakal berantakan ya gitu. Jadi udah TTR, proker-proker nggak terjalani, ya itulah semua yang keputusan kalian ambil tuh harus tepat gitu. Karena kita udah mahasiswa, mahal. Kenapa kita mahal? Karena kita harus bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Nah, udah. Nah, kan tadi Roy udah nih. Mungkin Roy Klaten. Viko Klaten ini yang bisa masih tahu lah gimana manajemen waktunya ya, walaupun saya tahu Oke, kalau menurut aku pribadi ya itu jujur sampai sekarang aku belum bisa memanage waktuku dengan baik. Kadang ya masih keteteran soal tugas, kadang masih sering menunda-nunda tugas, kadang ya bahkan sampai nggak dikerjain, terus bahkan nggak pernah bahkan sempat nggak ikut kuis karena apa? Ketiduran. Aduh ya, ketiduran tuh apalagi kan Surabaya hujan-hujannya gitu kan ya. Lagi hujan. Ketiduran tuh kayak suatu hal yang nikmat tapi bikin panik. Nah, jadi kayak nikmat sementara gitu loh. Nikmat sementara. Besok masuk neraka. Nah, gitu. Itu perumpamaan. Kalau di akhir kan gitu. Nah, itu. Jadi ya teman-teman inilah pintar-pintar manajemen waktu gitu. Kan Viko sendiri kan tadi bilang sulit. Masih sulit, aku masih sulit untuk ya memanage waktu, kadang ya sering keteteran lah jadi Tuh. Kalau saya sendiri cara manajemen waktunya tuh sebenarnya simple sih. Kan kita punya HP, kemana-mana kita megang HP gitu kan. Jadi kita kan bisa ngatur jadwal tuh di HP kayak bisa tuh dilihat kayak peringatan nah gitu. Jadi kita sebelum tidur kita harus tahu apa aja yang bakal kita lakuin besok gitu. Jadi biar kita tuh tahu lah besok tuh mau kemana, mau ngapain aja gitu. Jadi kalau kita masih mengandalkan feeling saja, feeling itu sini masih feeling gini. Kalau kita mengandalkan otak kita saja untuk menyimpan semua memori kita yang bakal kita lakuin sebelumnya, yang kita lakuin selanjutnya, itu nggak bisa. Kita harus perlu catatan. Betul. Jadi manajemen waktu itu sulit, tapi kita harus lakuin. Soalnya kita berdampak ke masyarakat enggak kan? Berdampak ke masa depan kita gitu loh. Kalau kita nggak bisa ngatur waktu kita, wah dimarahin bos. Kalau kerja kan nggak bisa di support. Ya, karena kan kita kuliah kan juga sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk berdua. Ya, kalau apapun yang sekiranya berdampak buruk, kita harus memanage, kita harus mengevaluasi. Itu syarat dari semester 5. Terima kasih untuk support kita ya, semester 5. Jadi takut untuk akhir semester kan? Enggak, maksudnya nggak takut, tapi takut tuh ada ya. Jadi kita harus lewati gitu, kayak tangga gitu. Kalau tangga nggak ada pegangan kan menakutkan, tapi harus kita lewati tuh. Jadi topik kali ini tuh lebih condong ke teman-teman yang ingin merantau lah gitu. Jadi kayak ya kita bahas keuangan, kita bahas wirausaha gitu. Terus prodi yang cocok buat kedepannya gitu. Ya mungkin teman-teman bisa bermanfaat lah menonton ini gitu. Nah, bisa bermanfaat untuk diri Anda sendiri gitu. Jadi ya jangan lupa
like, subscribe, and comment aja. Nah, jadi itu saja yang bisa kita tampilkan di tayangan kali ini. Mungkin teman-teman merasa kurang, ya kita kan sebagai manusia banyak kurangnya. Kita manusia bukan nabi boys. Jangan lupa like,